Polemik mengenai tuduhan penggunaan ijazah palsu oleh mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terus menjadi sorotan publik. Kini makin banyak kaum intelektual seperti dosen, guru besar, peneliti, dan pakar hukum berbicara dan meyakini ijazah Jokowi bermasalah. Hal ini diperkuat dengan berbagai temuan kejanggalan secara saintifik yang tidak dibantah, ditambah lagi dengan proses hukum yang terlihat tidak transparan. Berdasarkan pernyataan yang viral di media sosial, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Hibnu Nugroho, SH, MH, menegaskan pentingnya data pembanding dalam proses forensik untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam kasus ini. Menurut laporan, Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Mabes Polri menyatakan bahwa penyelidikan terhadap tuduhan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 263, 264, dan 266 KUHP telah mencapai 90% penyelesaian. Namun, pihak kepolisian menyebutkan bahwa bukti yang ada belum cukup untuk meningkatkan kasus ke tahap penyidikan. Profesor Hibnu menyoroti bahwa hasil forensik dari Pusat Laboratorium Forensik, Puslab-4, Polri tidak boleh menjadi satu-satunya acuan. Ia menyarankan adanya pembanding forensik independen untuk memastikan objektivitas. Hasil forensik dari penegak hukum bisa dibandingkan dengan hasil forensik dari pihak pelapor. Ini penting untuk menghilangkan keraguan dan memastikan keyakinan hakim, ujar Profesor Hibnu dalam pernyataannya yang menjadi viral di media sosial. Sementara itu, laporan masyarakat terkait tuduhan ijazah palsu yang diajukan pada 9 Desember 2024 baru diproses pada April 2025 dan hanya ditangani sebagai laporan informasi, bukan laporan polisi, LP. Sebaliknya, laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Jokowi pada 30 April 2025 langsung diproses pada hari yang sama, dengan penerbitan LP dan pemanggilan saksi seperti aktivis TPUA, Kurnia, Damai Hari Lubis, Rustom Endi, dan Rizal Fadilah untuk klarifikasi. Polemik ini juga memunculkan keraguan publik terhadap independensi dan netralitas kepolisian. Banyak pihak menilai bahwa Puslab-4 Polri tidak akan objektif dalam mengusut kasus ini. Salah satu poin krusial yang disorot adalah dugaan penggunaan font Times New Roman pada lembar pengesahan skripsi Jokowi, yang dianggap tidak umum digunakan pada tahun 1985. Aktivis Rismon Sianipar bahkan menantang Bareskrim untuk memeriksa internal Universitas Gadjah Mada, UGM, terkait dugaan reproduksi lembar pengesahan skripsi. Mantan Wakapolri, Ugro Seno, dan mantan aktivis Munarman mengusulkan agar seluruh kasus terkait tuduhan ini ditarik ke Mabes Polri untuk diproses secara terpusat. Hal ini dianggap penting agar penegakan hukum dilakukan dengan integritas, transparan, dan akuntabel, serta untuk mencegah proses yang terkesan memihak atau hanya bertujuan mengintimidasi pihak pelapor. Penegak hukum harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan mengkriminalisasi masyarakat. Jika ijazah Jokowi terbukti asli dan diperoleh secara sah, semua pihak harus legawa menerima hasilnya. Namun, jika terbukti sebaliknya, hukum harus ditegakkan dengan adil, tegas Profesor Hibnu. Hingga kini, publik masih menanti kejelasan mengenai keabsahan ijazah dan skripsi Jokowi, serta proses hukum yang transparan untuk menyelesaikan polemik ini. Kasus ini terus menjadi perbincangan hangat, dengan harapan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan tidak memihak. Bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan tuliskan komentar kaliannya. Jangan lupa, ikuti terus perkembangan terbaru laporan kasus ini hanya di Turida Media. Turida Media, informasi cerdas untuk pikiran terbuka.